Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup sehat dan kembali menimba ilmu yang lebih banyak lagi dalam tafsir Al-Misbah. Nah, pada episode sebelumnya sudah dijelaskan ayat 1 hingga 10 dari surat At-Taubah. Nah, pada pembahasan kemarin ini kita semakin tahu mengapa khusus surat At-Taubah ini tidak menggunakan basmalah pada awal surat. Nah, untuk pagi hari ini kami akan membedah surat At-Taubah ayat 11 hingga 22. Nah, pada ayat-ayat ini setidaknya kita akan mengetahui apa saja nih syarat-syarat yang ditetapkan untuk menjadi kaum saudara seiman. Nah, begitupun dengan sikap yang harus kita terapkan kepada kaum muslimin dan kepada kaum musyrikin yang ingkar janji. Nah, sebelum kita membahas lebih banyak lagi, saya harus menyapa terlebih dahulu nih kepada Bapak Quraisy Shihab yang masih setia bersama kita untuk mentransfer ilmunya. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Terima kasih. Iya Pak, nah kali ini saya bawa teman-teman saya nih Pak, bersama dari dokter-dokter, tentunya sudah tidak asing lagi, ada Dokter Boyke, ada juga Dokter Boy dan Dokter Rido dan juga Dokter Ainun. Nah, pada episode kali ini nih Pak, kita akan membahas mengenai surat At-Taubah ayat 11 hingga 22. Langsung saja saya serahkan kepada Pak Quraisy, silakan Pak. Terima kasih. Selamat datang nih dokter-dokter yang banyak mengabdi. Alhamdulillah. Baik, kali ini kita akan berbicara tentang beberapa topik yang ada di sini. Tadi seperti dikemukakan, ayat-ayat kita ini turun berkaitan dengan orang-orang musyrik yang tadinya bertempat tinggal di sekitar Mekah. Kemudian turun ayat-ayat ini mengharuskan mereka itu keluar dari kota Mekah. Karena kota Mekah adalah kota suci. Namun demikian, kalau memang ada perjanjian antara Nabi dengan mereka, itu perjanjian tetap dilaksanakan sesuai dengan butir-butir perjanjian. Dan kalau yang mengingkari janji, ya terpaksa dilakukan tindakan terhadap mereka. Ayat kita sekarang menyatakan begini. Fa in tabu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atauz zakah fa ikhwanukum fiddin. Kalau mereka bertaubat, dalam arti mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Wa aqamus shalah, melaksanakan salat secara baik dan bersinambung. Wa atauz zakah, mengeluarkan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Jadi yang dinamai saudara seagama itu paling tidak punya 3 syarat. Dia mengucapkan kalimat syahadat, dia salat, dia zakat. Menarik ayat kita ini, kalau dibandingkan dengan ayat-ayat lain, ada juga ayat-ayat yang menggunakan kata saudara, tapi bukan saudara seagama. Dia hanya katakan fa ikhwanukum, maka mereka itu saudara-saudara kamu. Saya tidak tahu persis, tapi ada yang berkata begini, kata saudara itu pada mulanya adalah seudara. Kita seudara. Seudara. Ya, jadi selama kita seudara, kita saudara. Jadi seudara. Kalau Anda mencemarkan udara, saya ikut cemar. Saya ikut tercemar. Kalau Anda merokok, saya juga menjadi perokok. Jadi ada persamaan. Itu sebabnya saudara itu adalah kita memiliki kebersamaan, dan karena itu orang-orang yang boros dinamai saudara-saudara setan. Waduh, untung saya Dalam nggak boros arti nih ya. memiliki persamaan dengan setan. Setan itu boros. Setan itu boros. Jadi kalau kamu sekali belanja-belanja Aduh. juga ada boros. Tapi kalau pada tempatnya boleh lah. Ya kan, itu arti saudara. Dalam bahasa Al-Quran, saudara pada mulanya berarti yang memiliki persamaan. Persamaan itu bisa bermacam-macam, termasuk persamaan udara. Kita sama-sama menghirup udara yang sama. Bagus.
Karena itu persamaan ini, persaudaraan ini tidak terbatas pada seagama. Ada persaudaraan seketurunan, walaupun kita beda agama. Ada persaudaraan sebangsa, bahkan ada persaudaraan semakhluk. Kita sama dengan manusia. burung-burung yang terbang itu. Kita saudara-saudara kita juga. Karena kita saudara. Bahkan dengan tegas itu Allah berfirman menyangkut Nabi Saleh, menyangkut Nabi Syuaib, menyangkut nabi-nabi, bahwa mereka telah diutus kepada saudara-saudara mereka sebangsa, sesuku, padahal saudara-saudaranya itu tidak seagama. Nah, jadi itu semua saudara. Non-muslim ada saudara kita, punya persamaan banyak dengan kita. Bukan saja persamaan seketurunan, persaudaraan sebangsa, setempat, dan sebagainya. Itu persaudaraan. Itu sebenarnya yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu bukan persaudaraan sesama muslim, tetapi persaudaraan sesuai yang diajarkan Islam. Bukan persaudaraan sesama Iya, makhluk kalau juga. enggak bisa persaudaraan sesama makhluk, oke. Tapi ukhuwah Islamiyah bukan persaudaraan sesama muslim. Tetapi persaudaraan sesuai adjektif. Islamiyah itu adjektif. Persaudaraannya itu berdasar ajaran Islam. Itu satu. Jadi di sini dia katakan kalau mau dinilai sebagai saudara seagama Islam, syaratnya adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat, dan zakat. Sholat itu menggambarkan hubungan baik dengan Tuhan. Zakat itu menggambarkan hubungan baik dengan sama manusia. Saya kira itu. Oke, kita lanjutkan. Demikianlah kami merinci ayat-ayat kami, uraian-uraian kami bagi orang-orang yang mau tahu. Liqaumin ya'lamun, orang yang mau tahu. Ada orang yang nggak mau tahu. Kami tidak rinci kalau tidak mau tahu. Pura-pura tidak tahu. Atau pura-pura tidak tahu. Bagus. Kemudian, kalau mereka itu mengingkari perjanjian, karena ada perjanjian antara kita dengan kaum musyrik. Setelah perjanjian itu dikukuhkan oleh mereka sendiri, dan bukan cuma mengingkari perjanjian, dan menikam agama kamu. Maksudnya apa? Mencerca, menghina agama kamu. Maka perangilah tokoh-tokohnya. Kita tidak bisa memerangi semuanya. Kita perangi tokoh-tokohnya. Saya ingin garis bawahi bahwa dalam Al-Quran kata perangi itu tidak sama dengan bunuh. Kita memerangi narkoba. Kita memerangi kemiskinan. Nah, jadi bukan berarti bunuh mereka. Perangi. Siapa yang diperangi? A'immat. Tokoh-tokoh. Innahum la aimana lahum. Mereka itu tidak wajar mendapat, tidak wajar diikat perjanjian kesepakatan dengan mereka. Perangi mereka, kita lihat. La'allahum yantahun. Mudah-mudahan mereka berhenti menghina. Bukan mudah-mudahan mereka masuk Islam. Ya kan? Tapi berhenti menghina. Jadi berhenti menghina. Berhenti Hanya menghina, tujuannya berhenti itu. membatalkan perjanjian. Ini ayat ini berkata begitu. Bukan dia katakan mudah-mudahan mereka berhenti dari kemusyrikan. Kita tidak bisa perangi orang Supaya dengan menjadi maksud Islam. masuk Islam. Oh. Tapi kita bisa memerangi kejahatan. Agama bukan membenci orang, tapi membenci kelakuan. Itu prinsipnya begitu. Prinsipnya ya. Ya toh? Hanya biasa ada kelakuan yang tidak bisa dipisahkan dari orangnya. Ya. Tapi kalau orangnya sudah baik, orangnya sudah ini, yang penting kelakuannya. Dan karena itu, kalau orang tersebut pernah jahat, kemudian dia hentikan kelakuannya, jangan ungkit-ungkit lagi kelakuan jahat. Terima dia. Itu ayat kita ini. Saya kira nanti kita lanjutkan. Qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi'aidikum. Perangi mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan melalui upayamu.
Kembali lagi dalam tafsir Al-Misbah dan kita masih membahas surat At-Taubah ayat 11 hingga 22. Dan tadi sedikit mengutip pernyataan dari Pak Quraish, yaitu mengenai agama bukan membenci orang tapi membenci kelakuan. Jadi kita harus menganggap saudara walaupun orang-orang itu sudah Tidak seiman dengan kita. walaupun orang itu tidak seiman dengan kita. Silahkan dilanjutkan, Pak. Baik, jadi ayat yang lalu memerintahkan untuk memerangi. Sekarang ayat berikut ini memberi semangat. Karena ada orang tidak mau, udahlah biarin aja dia. Padahal kita tidak setuju dengan penganiayaan, kita tidak setuju dengan ini. Allah menyatakan di sini sekarang, apakah kamu enggan memerangi orang-orang? Kita lihat sifat-sifatnya. Yang pertama, nakasu aimanahum. Mereka mengingkari perjanjian. Wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka berusaha, punya maksud yang sangat kuat untuk mengusir Rasul dari Medina. Kemudian, wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka yang memulai penganiayaan terhadap kamu. Itu selalu dikatakan yang memulai itu yang lebih kejam. Ya kan? Ini ada 3 sebab. Mestinya kamu perangi mereka. Tapi ingat, memeranginya itu bukan membunuh. Tetapi supaya mereka berhenti dari penganiayaan. Baru dikatakan, atakhshawnahum, apa kalian takut kepada mereka? Baru dikatakan, fallahu ahaqqu an takhshawhu. Allah lebih wajar kamu takuti. Kata khasyya bisa berarti takut, bisa berarti takut disebabkan karena kagum. Biasa kita ada orang ya toh, berwibawa. saya agak karena berwibawa. Berwibawa. Ah, itu khasyah. Sebabnya Allah berfirman, yang takut dan kagum kepada Allah itu adalah orang-orang yang berpengetahuan. Ya kan? Jadi dia takut menghindar, tapi karena sangat hormat. Bukan takut karena takut nanti masuk neraka atau apa. Bukan karena itu. Bukan karena itu. Ya kan? Nah, apakah kamu takut kepada mereka? Dalam arti apakah kamu takut disiksa mereka? Atau kamu karena kagum kepada mereka lantas dia punya kesalahan, kamu tidak akan ini? Tidak. Allah lebih wajar kamu takuti dan kamu kagumi. In kuntum mu'minin, kalau kamu memang orang-orang mukmin sejati, pasti kamu akan memerangi mereka. Baru dia katakan lagi, kita lihat, qatiluhum yu'azzibuhumullahu bi'aidikum. Perangi mereka. Allah akan menyiksa mereka dengan melalui upayamu. Menyiksa mereka itu bisa bermacam-macam. Siksaan batin itu cukup keras. Kehilangan harta itu cukup siksaan. Penghinaan itu siksaan. Nah, jadi jangan lantas pahami di sini Allah akan menyiksa mereka jadi melalui kita ikut kamu jiksa. lantas. Boleh ya. Belum jadi tentu diserahkan seperti aja sama Allah untuk menyiksanya. Anda boleh menyiksa, tetapi siksaan itu jangan melampaui batas yang wajar dan jangan menjatuhkan siksa itu melebihi kesalahan yang bersangkutan. Gitu. Ya kan? Yu'adzibuhumullahu. Allah yang menyiksa itu melalui tangan kamu. Kalau Allah yang menyiksa melalui tangan kamu, pasti siksaan itu sesuai atau lebih sedikit dari dosa. Allah begitu. Tidak melebihi. Wa yukhzihim, dan Allah mempermalukan mereka. Terkadang mempermalukan itu lebih berat dari itu. Wa yansurukum alaihim, dan Allah memenangkan kamu atas mereka. Ini yang saya garis bawahi dari ayat ini, kata-kata wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Itu biasa diterjemahkan melegakan hati orang-orang mukmin. Itu bagus, terjemahan itu bagus. Tapi saya punya tinjauan lain atau kesan lain. Mungkin karena berhadapan dengan dokter-dokter. Kejengkelan kepada seseorang. Kalau sudah terbalas kejengkelan itu melalui ayat ini, itu orang lega. Nah, itu kalau diartikan dengan lega, saya ingin memahaminya lebih itu. Tapi yashfi shifa itu obat. Jadi itu mengobati hati kamu. Jadi berarti orang yang dendam itu sakit hati. Dikeraskan. Tersiksa. Ada
Ini Penyakit hati gitu ya. penyakit itu kan ketidakseimbangan. Iya. Iya. Hah? Dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini, hati kamu menjadi sehat, Jadi tidak dendam. Meskipun dia sudah menyakiti kita. Gitu Meskipun dia sudah menyakiti kita. Nah, tapi kan dia sudah dibalas nih. Ya. Nah, bahkan lebih ditekankan lagi, wa yuzhib ghaiza qulubikum, mengobati dan menghilangkan semua dendam dan kemarahan kamu terhadap mereka. Apa maknanya ini orang Jadi kita nggak beriman boleh ini? dendam lagi Hah? terhadap orang yang sudah menyakiti kita Ya, gitu. hilang dendamnya. Jadi kalau begitu, keliru yang berkata, saya maafkan tapi saya tidak lupakan. Jadi harus Boleh tuh, dimaafkan Dok. sekali. Ya, ini orang sudah dihukum, udah selesai persoalan, jangan lagi simpan di hati. Ini yuzhib ghaiza qulubikum. Dia Allah menghilangkan, menyingkirkan dendam yang ada di dalam hati kami. Orang mukmin tidak pernah dendam. Nanti kalau disimpan terus jadi penyakit. Jadi ya, Pak penyakit. Karena itu tadi. Makanya ada sakit jantung. Toleransi Enggak ya? Oke, manusiawi. Manusiawi. Tapi kalau dibawa sampai mati, itu nggak benar. Kalau dalam agama itu kesalahpahaman 3 hari cukup. 3 hari. Ya, toh. 3 Sudah hari bisa. Suami istri boleh nggak ya? boleh 24 jam suami istri. Boleh lah, boleh 24 jam. Boleh 24 jam ya Pak ya? Iya, boleh 24. Nabi pun pernah istri-istrinya ditanya, pernah enggak kalian itu tidak ngomong kepada Nabi selaku suami? Ya, Nabi Selaku bukan suami. sehari semalam. Dan iya pernah, kami tidak setuju, kami tidak Bisa. tidak sehari semalam. Sehari semalam. Tapi itu tidak meninggalkan kamar, Pak. Jadi tetap di kamar. Iya, Iya kan? Main bibir terus. nggak ngomong. Baik, Pak. Baik. Wa yatubullahu ala man yasha. Allah memberi pengampunan bagi siapa yasha, bisa berarti siapa yang dikehendaki Allah, bisa juga berarti siapa yang menghendaki untuk mendapat taubat. Ya kan? Jadi kalau kita mendoakan seseorang, ya Allah maafkan, karena kita yang menghendaki, Allah bisa ampuni. Bisa. Atau kita sendiri menghendaki untuk taubat pada ya Allah, saya ingin taubat. Oh. Bisa jadi juga Allah yang melimpahkan keinginan kepada seseorang. Jadi itu kita menyimpang sedikit karena kita bicara soal taubat. Itu taubat datang bermula dari Tuhan. Dari Bermula Allah dari ya? Tuhan. Bukan dari kita ya? Tuhan memberi kita pelajaran melihat orang lain. Oh, itu orang korupsi, Iya. saya korupsi, tapi dia di penjara. Iya. Itu Tuhan memberi kita dari peristiwa-peristiwa ini contoh-contoh yang menggugah kita untuk Tuhan yang memberi kita nurani untuk berpikir dan sadar, itu dari Tuhan. Baru kita disuruh melangkah. Terus Allah berfirman, siapa yang datang kepadaku dengan merangkak, aku datang menyambutnya dengan berjalan. Siapa yang datang kepadaku dengan berjalan, aku datang menyambutnya dengan berlari. Jadi Siapa Allah yang itu lebih banyak ya jauh lebih banyak dari kita. memberinya dari Oke, kita lihat. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Sesungguhnya mungkin kalau kita bisa menghilangkan dendam itu, kita lebih mulia dari Oh dari jauh, orang, dari dan Anda bisa lebih bekerja secara tenang. Ada orang melihat fotonya si A aja sudah berani bekerja. Ya, hilangkan itu. Ya. Baik, ya baik, kita akan lanjutkan lagi ya, dan mungkin bisa siapkan pertanyaan juga nih Dok ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kembali. Asal kata taubat itu kembali. Kita tadinya berada dalam satu posisi yang sangat berdekatan. Anda kembali lagi bersama kami dalam Tafsir Al-Misbah, dan sebelum kita melanjutkan pembahasan ini ya Pak Quraish ya, ini Dokter Boyko udah nggak sabar nih mau nanya, katanya tentang taubat. Silakan. Iya, Dok. Pak Quraish, saya ingin nanya mengenai taubat. Ada taubat nasuhaan, ada
Terus gimana tuh? Kita tahu bahwa taubat itu sudah diampuni oleh Allah. Terus kemudian kalau sampai dia ngelakuin lagi, hukumnya gimana Pak? Dosanya menjadi 2 kali lipat atau bagaimana? Sampai berapa lama sih Allah itu bisa mengampuni dosa-dosa kita? Punya Berapa limit, kali? Limitnya ada nggak gitu? Expired date. Kita lihat dulu taubat dulu. Ya. Kita lihat. Taubat itu artinya kembali. Asal kata taubat itu kembali. Kita tadinya berada dalam satu posisi yang sangat berdekatan dengan Tuhan. Ya. Tetapi begitu kita melakukan kesalahan, kita pindah tempat, menjauh, Tuhan pun menjauh. Ya. Begitu kita menyesali perbuatan kita dan menampakkan kesediaan kita untuk kembali ke taubat, lalu melangkah dengan merangkak, Oh, yang tadi Tuhan juga melangkah, ya. datang untuk kita bertemu kembali di posisi semula kita dekat. Itu taubat. Nah, sekarang ada yang dinamai taubatan nasuha, taubat yang tulus. Oh, tulus. Taubat yang tulus itu menjadikan Anda menyesali perbuatan Anda dan bertekad tidak akan mengulanginya. Kan salah itu, bertekad tidak mengulanginya. Itu dilukiskan seperti ada itu ASI bisa kembali ke payudara. Gimana Pak? Tidak bisa. Itulah taubatan nasuh. Jadi cuma sekali itu ya? Sekali itu. Dan tidak diulangi lagi? Tidak diulangi lagi. Nah, tetapi kan manusia, manusia Ya. itu. Oke, bagus. Kalau Anda ulangi lagi, menjauh lagi. Taubat dekat, lagi, jauh. dekat lagi. Nah, terus tapi jangan berkata kalau begitu saya ulang-ulang. Karena apa? Kita tidak jamin apakah kita punya kesempatan untuk kembali atau Betul. tidak. Sehingga itu dalam atas taubatan nasuha. Tapi pada prinsipnya ada seorang sahabat bertanya pertanyaan serupa dengan ini. Nabi menjawab diampuni lagi oleh Tuhan. Jadi Dia selalu kembali diampuni lagi. Iya, selalu diampuni. Asal syaratnya tadi tulus dan bertekad tidak melakukannya. Oke, saya kira ya. Baik, dan mungkin bisa dilanjutkan Kita kembali lanjutkan. mengenai ayat. Tentu saja kita lihat melaksanakan perintah Tuhan ini, memerangi mereka, tidak dendam lagi dan sebagainya, perlu perjuangan. Perjuangan fisik kalau diperlukan fisik, perjuangan hati kalau diperlukan. Maka dia katakanlah, apa kamu duga kamu akan dibiarkan begitu saja sebelum Allah mengetahui siapa yang betul-betul bersungguh-sungguh berjihad, menekan gejolak nafsunya demi mencapai kebaikan. Apa kamu kira hidup ini bukan leha-leha, hidup ini perjuangan. Nah, apa kamu kira kamu akan tinggalkan demikian saja padahal kamu tidak mengambil teman setia di luar Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman. Nah, ini kita lihat tadi. Bisa jadikan ini menghina agama kita. Ini, kalau saya jadikan dia teman setia. Kamu kira kamu tidak diperhitungkan itu? Jangan duga demikian. Kamu harus mengambil jarak antara orang-orang yang mengingkari janji, yang mempermainkan agama dan lain-lain sebagainya. Jangan jadikan dia teman akrab. Walaupun kita tidak dilarang untuk bergaul, tetapi jangan jadikan tempat curhat, konsultasi. Ya, jangan jadikan tempat menyimpan rahasia. Kita bergaul bisa, berdagang bisa, mengobati bisa, apapun. Tetap silaturahminya tetap ya, Iya, Dok. kita tetap, dia manusia, dia saudara. sebatas kewajiban aja sebagai manusia. Meskipun dia menghina agama kita. Walaupun. Tapi hubungan kemanusiaan tetap harus ada. Oke. Baru di sini ini orang-orang musyrik yang ada di Mekah, mereka berkata, kami kan ini pelihara Masjidil Haram. Orang-orang haji kan kami kasih minum sejak dulu itu. Sampai sekarang kita masih lihat itu biasa. Kasih waktu berangkat. Ini kan kami tidak apa-apa. Kata Allah, tidak.
Tidak wajar orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid. Tidak wajar. Karena mereka telah menyaksikan sendiri bahwa mereka adalah orang musyrik. Mereka mempersekutukan Allah. Mereka mengingkari janji. Mereka durhaka. Mereka itulah, walaupun dia baik terhadap masjid, yang habitat a'maluhum. Biasa diterjemahkan hapus amalnya. Sebenarnya maknanya begini, saya hubungkan lagi dengan dokternya. Itu kalau kita melihat secara sepintas, orang yang ada pembengkakan, kan itu bisa tumor, tumor ganas. Orang yang tidak mengerti, dia anggap ini bengkak biasa aja, cairan tertumpuk. apakah cairan tertumpuk, malah orang yang bodoh menganggap dia, oh ini gemuk, ini sehat. Orang musyrik begitu dalam amalan-amalan mereka. Amalan-amalan mereka itu membengkak. Terlihat indah oleh mereka, padahal sebenarnya itu tumor ganas. Sakit. Itu artinya habitat a'maluhum. Karena biasa orang mau terjemahkan secara sepintas, dia kata, batal amalnya, sia-sia amalnya. Bukan cuma sia-sia, Pak. Merusak dirinya. Habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Di neraka mereka kekal. Boleh jadi yang dimaksud di sini neraka akhirat, tapi bisa jadi neraka dunia juga. Orang yang tumor kan sudah tersiksa luar biasa itu ya. Terapi, di kemoterapi, di radiasi. Baru dia jelaskan siapa yang wajar untuk memakmurkan masjid. Memakmurkan masjid itu bisa dalam arti kata mengajar orang ajaran agama di masjid, membersihkan masjid, sholat di masjid, membangun masjid. Itu semua adalah memakmurkan masjid. Nah, walaupun kita ingin garis bawahi bahwa kalau ada non-muslim yang ingin membantu untuk pembangunan masjid, terima aja uangnya. Kita terima uangnya. Karena itu namanya kerjasama dalam kebaikan. Tidak ada larangan itu. Kita boleh bekerja sama dengan non-muslim dalam kebaikan. Tidak ada batasan. Tidak ada batas, asal dalam kebaikan. Kita mengirim anak-anak kita ke negeri-negeri non-muslim untuk belajar. Kita kerjasama dengan mereka. Nah, yang wajar untuk memakmurkan masjid itu adalah orang yang percaya pada Allah dan hari kemudian, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut atau kagum kecuali kepada Allah. Semoga mereka itu termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Saya kira kita lanjutkan. Baik, kita akan lanjutkan lagi dan tentunya nanti pasti ada yang mau nanya lagi nih Dokter Boy ya. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali sesaat lagi, tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Kita berjanji di dalam hati kita, misalkan kepada Tuhan, wahai Tuhan, saya tidak akan meninggalkan sholat. Kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah dan kita sudah masuk di segmen 4. Ini Dokter Boy katanya tadi mau nanya-nanya mengenai apa tadi, Dok? Janji. Janji. Sepertinya pernah diingkari janji nih Pak Kolendi. Silakan, Dokter. Pak Kuda, tadi dibahas mengenai perjanjian antara kaum musyrikin dengan kaum muslimin. Nah, ini terkait dengan kata janji. Ini artinya saya juga suka berjanji misalnya dengan anak. Mengingkari. Ya. Berjanji dengan anak gitu. Kita nanti mau pergi ke sini terus kemudian ternyata tidak jadi. Kemudian ada juga mungkin janji dengan istri, janji dengan teman, janji dengan pasien. Kemudian ada juga artinya orang yang berjanji pada orang yang lebih banyak lagi. Apakah ada tingkatan janji seperti itu atau memang begitu disebut janji itu hukumnya sama gitu? Bijaksana kalau kita berkata tidak sama. Karena janji itu mitra kita berjanji itu bertingkat-tingkat. Kita berjanji kepada Tuhan. Kita berjanji di dalam hati kita, misalkan kepada Tuhan, wahai Tuhan, saya tidak akan meninggalkan sholat. Ya kan? Bisa juga kita berjanji pada Tuhan, wahai Tuhan, kalau saya beruntung dapat ini, saya ingin sedekah. Itu juga janji. Ya kan? Janji, saya pernah terangkan dalam salah satu episode, menepati janji itu, lawannya dalam bahasa Indonesia mengingkari janji. Sebenarnya kalau dalam bahasa Al-Quran itu dinamai khianat.
Waduh. Berat. Khianat berat Itu ya. khianat. Khianat itu artinya mengurangi. Mengurangi. Jadi kalau Anda diberi amanat atau berjanji mau memberi 100, lalu Anda hanya memberi 99, berarti Anda kurangi. Iya. Artinya Anda tidak menepati, Oke. menyempurnakan janji. Nah, tapi kembali lagi, pasti kan bertingkat-tingkat nih. Boleh jadi ada yang kita janjikan yang bisa rela dengan janji itu. Janji pada istri bisa rela dia ya. Saya kira ya. Tergantung Pak Meskipun janjinya apa. ngedumel juga sih, ngedumel juga. Tergantung. Ada yang kita janjikan, setelah kita mengingkari itu menjengkelkan. Ya. Yang paling berat itu adalah janji kepada Tuhan, janji memelihara amanat, itu semua adalah hal-hal yang berat. Tapi kalau janji pada istri kali ini pergi nonton terus baca janji. itu, artinya bisa jadi tingkat-tingkatnya ada sesuai dengan itu. Saya kira itu. Dan selanjutnya tadi Dokter Ainun ya, tadi mau nanya Iya. juga silakan. Yang mau saya tanyakan mengenai berjihad ya Pak. Ini jihad, untuk konteks jihad dalam hal modernisasi sekarang, itu kan banyak sekali kesalahpahaman dalam berjihad. Seperti tadi Bapak bicara bahwa memerangi itu bisa dengan cara yang lain. Mungkin Iya. apabila kita misalnya ada ingin merasa berjihad tapi dalam konteks modernisasi ini contohnya apa Pak? Berjihadlah melawan diri Anda dulu. Itu yang paling sulit sepertinya Pak ya. Jadi kita Ya, sendiri. Berjihad itu yang paling berat. Paling berat itu. Gejolak nafsu itu harus diperangi untuk memperoleh yang baik atau yang lebih baik. Boleh jadi Anda sudah peroleh yang baik, tapi Anda masih harus menahan gejolak nafsu supaya memperoleh yang lebih baik. lagi. Jihad yang lebih berat. Menghadapi gejolak nafsu itu perlu sabar kan? Iya. Kesabaran itu perlu diperjuangkan. Jadi bukan ini, kebodohan itu perlu kita perangi kita. Saya kira itu dalam konteks sekarang. Sekarang ya. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Pak? Saya Ayatnya. lanjutkan Masih lagi ada dua. kita ini baru dia katakan, apakah kalian menganggap memberi minum orang haji, memakmurkan masjid itu sama dengan orang yang percaya kepada Allah dan hari kemudian dan berjuang di jalan Allah? Apa kalian anggap sama itu? Tidak sama. Apalagi layas tahu penegasan tidak sama itu di sisi Allah. Kita berjuang di jalan Allah itu artinya jalan kebaikan. Saya biasa beritahu teman-teman yang kebetulan saya haji, ada petugas-petugas kesehatan. Saya bilang, Anda kira Anda pergi sholat di Masjidil Haram, meninggalkan pasien Anda yang membutuhkan Anda kira itu lebih baik daripada Menolong pasien. menolong pasien lebih baik. Jadi kita harus lihat prioritas. Selama semua itu dalam kebaikan. Itu fisabilillah itu dalam kebaikan. Nah, dan ini nanti kita lihat masing-masing orang dengan kecenderungan dan dengan keahliannya. Bapak keahliannya menyangkut pengobatan, itu jihad. Salah satu Ya, bentuk tadi. Di situ lebih ini. Jadi jangan petani berjihad di bidang kedokteran, nggak ngerti. Nah, yang penting percaya pada Allah dan hari kemudian dan berjihad, berjuang di jalan kebaikan. Itu lebih baik daripada, dan Tuhan tidak memberi petunjuk orang-orang yang berlaku aniaya. Siapapun yang berlaku aniaya, walaupun dia muslim, Tuhan tidak beri petunjuk, Tuhan tidak membimbing dia. Saya kira mungkin di dalam kedokteran itu bimbingan Tuhan terasa sekali Pak ya. Pasti terakhirnya diserahkan pada Tuhan ya Pak ya. Kasih resep ini biasa. Kira-kira obatnya apa yang akan manjurkan, itu pasti minta Feeling. Kita namakan itu feeling. Padahal itu bisa bimbingan Tuhan. Yang berlaku aniaya tidak dibimbing Tuhan. Itu ayat kita ini. Siapa itu mereka? Antara lain yang mereka yang beriman, yang berhijrah meninggalkan keburukan,
yang berjuang di jalan Allah dengan harta mereka dan diri mereka. Saya episode kemarin saya berbicara anfusihim itu bukan berarti jiwa mereka, tetapi dengan diri mereka. Banyak hal yang berkaitan dengan diri kita yang kita tidak bisa lepaskan diri kita dari itu. Kita tidak bisa wujud tanpa waktu. Ya. Berkaitan dengan kita. Ya. Anda bisa berjihad dengan waktu Anda. Saya korbankan waktu istirahat saya Untuk membantu. untuk membantu. Itu fisabilillah. Itu jihad, Pak. Saya tidak bisa hidup tanpa tempat. Saya korbankan tempat saya untuk itu. Saya tidak bisa hidup tanpa perasaan. Saya korbankan. Itu semua jihad dengan diri. Jangan artikan jihad di anfusikum itu hanya dengan nyawa. Dengan diri. Dengan diri. Mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk kepentingan orang lain. Untuk kepentingan orang lain. Itu yang dimaksud. Tapi kalau kita artikan jihad, berjihad dengan harta dan nyawa, waduh, mana ini? Tidak, Kalau bukan punya hanya harta itu. gimana Kita jihadnya? membatasi ini firman Tuhan ini. Mereka itulah yang mendapat yang kedudukannya lebih agung di sisi Tuhan. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Beruntung, faizun, kita biasa di Ramadan, minal aidin wal faizin. Faizin itu bukan beruntung, Pak. Faizin itu orang yang diampuni dosanya dan masuk surga. Orang yang diampuni dosanya. Jadi kalau kita berkata minal aidin wal faizin, semoga Anda termasuk orang yang kembali kepada fitrah dan termasuk orang yang diampuni dosanya dan masuk ke surga. Itu arti fauz. Jadi bukan, saya tidak setuju itu hari kemenangan. Menang apanya? Hari memperoleh pengampunan Tuhan. Hari kita mendapat janji memperoleh surga. Saya kira itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi di segmen terakhir ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita masih ada satu segmen lagi. Tetaplah di Tafsir Al-Misbah. Apa itu damai ada dua, ada damai pasif, ada damai aktif. Kalau Anda berada di bus, ya pemirsa, kembali lagi dalam Tafsir Al-Misbah, masih bersama teman-teman saya dari kedokteran dan juga Bapak Quraisyab. Pak, saya mau nanya dulu nih Pak satu, mengenai tadi Bapak bilang kan ada syarat-syarat untuk menjadi saudara ya Pak ya. Nah itu kalau misalnya syarat-syarat itu sudah terpenuhi, kira-kira hak dan kewajiban apa saja nih Pak yang untuk diamalkan di kehidupan sehari-hari? Bantu-membantu, tidak mengkhianati. Ada hal yang menarik tuh, baik di Al-Quran maupun di hadis, bahwa indikator persaudaraan itu adalah tidak. Tidak. Bukan iya. Bukan. Tidaknya apa? Tidak saling membelakangi, tidak saling menipu, tidak saling tidak saling berselisih. Itu lebih penting daripada iya. Itu langkah pertama. Ya toh? Tidak. Oh, ya, jangan. Karena apa? Itu damai ada dua, ada damai pasif, ada damai aktif. Kalau Anda berada di bus, tidak saling menyapa, tidak saling mengganggu, udah damai. Baik, mungkin Dokter Ridho ada pertanyaan juga? Ya, sebenarnya sih sudah agak terjawab tadi ya. Cuma mungkin pengen bertanya, kalau dengan kaum, tadi kan kita berbicara mengenai kaum musyrikin. Sedangkan di negara kita ini Pak, antar sesama kaum kita pun kita saling menjatuhkan, saling mengingkari janji. Nah, gimana itu kita menyikapinya Pak? Sama juga dengan dokter, cari penyebabnya apanya. Ya toh? Cari. Saya kira salah satu penyebabnya yang pertama ketidaktahuan. Gak ngerti agama, salah tafsir, menduga bahwa dalam rincian ajaran agama itu cuma satu yang benar. Padahal kita bisa memandang dari berbagai sisi. Saya kira dokter juga kan bisa ada bermacam-macam obat ya. Betul, setuju. Dia pilih yang ini, boleh jadi ini yang sebenarnya ada obat lain. Kita juga dalam ajaran agama begitu. Saya selalu beri contoh bahwa Tuhan dalam soal rincian agama tidak bertanya 5 tambah 5 berapa.
Tapi yang dia tanyakan 10 berapa tambah berapa. Dibalik ya. Iya. Jadi mau 7 tambah boleh 3. jadi Anda benar, boleh jadi ini benar. Inilah yang benar menurut saya. Tetapi ini mungkin salah. Itu salah menurut saya, tapi itu mungkin benar. bagi ya. orang lain ya. Kita rukun, Pak. Tapi kalau saling kafir mengkafirkan, saling maki memaki, tidak ini. Nah, kenapa begitu? Karena tidak mengerti agama. Saya kira itu. Ya Pak, mungkin saatnya kesimpulan nih Pak dari kita pembahasan kesimpulan. surat. Saya sering membaca di buku saya nih Al-Lubab kesimpulan. Ada kesimpulan Kesimpulan surat At-Taubah. 11:22 ayat Ya, kita. 11:20. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, melaksanakan salat dengan baik, zakat dengan sempurna, maka ia adalah saudara-saudara seagama kaum muslim. Kedua, memerangi mereka yang melecehkan agama merupakan kewajiban kaum muslimin, walaupun perang yang dimaksud tidak selalu dalam arti mengangkat senjata. Tujuan dari perang itu adalah agar pelecehan agama tidak terulang lagi. Yang ketiga, Allah menguji umat Islam antara lain melalui sikap mereka terhadap musuh-musuh Islam. Bagaimana bagaimana sikap Anda? Anda kerjasama, Anda senang, Anda bertepuk tangan, atau paling tidak hati Anda berkata ini tidak benar. Itu ujian Tuhan. Keempat, tidak dibenarkan menjadikan siapapun yang memusuhi dan melecehkan agama sebagai teman akrab tempat menyimpan rahasia. Tetapi tidak ada halangan untuk bersahabat dan bekerja sama dengan non-muslim selama kerjasama itu tidak merugikan. Kesimpulan kita, memakmurkan masjid mencakup sekian banyak aktivitas, antara lain beribadah dengan tekun, membangun, memelihara serta menjaga kesuciannya dan memfungsikannya sesuai dengan fungsi yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Karena itulah maka kaum musyrik tidak wajar memakmurkan masjid. Tidak wajar. Kekufuran menjadikan amal-amal perbuatan seperti memakmurkan masjid atau memberi bantuan menjadi sia-sia di hari kemudian. Di dunia ada, dia dapat nama baik, tapi di akhirat itu seperti nilas titik Rusak susu sebelah. Saya kira itu. Saya kira Baik, itu kesimpulan. terima kasih Pak Quraish, dan harapan kita ya semuanya tentunya apa yang baru saja disampaikan Pak Quraish bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menambah keimanan kita. Pemirsa, insya Allah kita akan bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Misbah bersama Bapak Quraish Shihab, dan saya juga terima kasih nih kepada teman-teman saya Dr. Ridho, Dr. Boy, dan Dr. Boyke dan Dr. Ainun juga ya. Terima kasih kehadirannya di rumahnya Pak Quraish ini ya. Baik, kita akan ketemu kembali di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.